Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhelmi Novanto Sidi. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid Gibran Umar. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembebasan biaya masuk dan pembebasan relatif. Oke, kita mulai dari pengertian pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan. Yang kedua adalah pengertian pembebasan relatif. Pembebasan yang diberikan atas dasar beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk. Contoh pemberitahuan pabean, pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, pemberitahuan impor untuk dipakai, pemberitahuan impor sementara, pemberitahuan pemindahan barang dari kawasan pabean ke tempat penimbunan berikat, pemberitahuan pemindahan barang dari suatu kantor pabean ke kantor pabean lain dalam daerah pabean, pemberitahuan ekspor barang yang dimaksud dengan buku catatan pabean adalah buku daftar atau formulir yang digunakan untuk mencatat pemberitahuan pabean dan kegiatan kepabeanan berdasarkan undang-undang ini. Oke, yang kedua masuk ke barang impor yang diberikan pembebasan biaya masuk yang bersifat mutlak. Yang pertama itu ada barang perwakilan negara asing beserta para pejabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Nah, yang kedua itu ada barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang ketiga itu ada buku ilmu pengetahuan. Yang empat ada barang kirim hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal sosial, kebudayaan, atau kepentingan penanggulangan bencana alam. Oke, yang bagian barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam. Yang ke F ada barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang G ada barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Yang kelima, ada persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Pembebasan Biaya Masuk. Di pasal 31 yaitu ada bea masuk atau barang impor merupakan tanggung jawab importer yang bersangkutan kecuali jika pengurusan pemberitahuan impor dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan importir tidak ditemukan. Dan misalnya melarikan diri, maka tanggung jawab atas bea masuk beralih ke pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang dimaksud dengan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean atas nama pemilik barang. Yang kedua ada pasal 32. Pasal 32 ayat 1 pada prinsipnya importir tanggung jawab atas biaya masuk barang diimpor. Nah, jadi importir itu sepenuhnya bertanggung jawab atas barang-barang yang diimpor oleh si perusahaan. Yang kedua ada pasal 30 ayat 1 undang-undang ini importir baru dinyatakan bertanggung jawab atas biaya masuk sejak didaftarkannya pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya pemberitahuan pabean, tanggung jawab atas biaya masuk berada pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini ada ayat 1 yang dimaksud dengan lelang umum adalah penjualan barang dilakukan melalui kantor lelang negara. Nah, jadi misal ada suatu barang yang dilelang, nah kalau ingin ngebid itu di kantor lelang negara. Yang kelima itu atau barang sitaan. Nah, yang ayat 5 itu yang dimaksud harga terendah adalah harga serendah-rendahnya yang ditetapkan oleh menteri yang terdiri dari bea masuk, pajak yang terutang. Menurut undang-undang ini, sewa gudang, biaya lain misalnya upah buruh ongkos angkut yang harus dicapai dalam pelelangan umum. Nah, selanjutnya ada pasal lagi ayat 1 yang dimaksud dengan barang yang dikuasai negara adalah barang untuk setar waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang sebenarnya.
Misal ada suatu barang yang ingin diimpor atau diekspor ke suatu negara. Nah, barangnya ini dikuasai dulu oleh negara. Nah, habis itu ditunggu dulu nih statusnya pinjaman atau apa. Nah, selanjutnya perubahan status ini dimaksudkan agar pejabat bea cukai dapat memproses barang tersebut secara administratif sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan sehingga masalah kepabeanan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikutnya ayat 2. Pemberitahuan secara tertulis adalah pemberitahuan yang diberikan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya yang menyatakan bahwa barang atau sarana pengangkut miliknya berada dalam penguasaan negara dan pemilik atau kuasanya diminta untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya. Pengumuman yang dilakukan adalah pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman yang terdapat di kantor-kantor pabean atau diumumkan melalui media massa seperti surat kabar. Berikutnya ayat 1. Dalam ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa pejabat bea dan cukai untuk menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang, termasuk di dalamnya binatang untuk dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini. Jika perlu, dapat digunakan berbagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang kepabeanan yang diduga sebagai tindak pidana kepabeanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini. Ayat 2. Penggunaan senjata api sangat dibatasi mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan keamanan penggunanya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan agar sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan dan untuk memeriksa sarana pengangkut berupa kapal, pejabat bea dan cukai perlu dilengkapi sarana operasional berupa kapal patroli atau sarana pengawasan lainnya seperti radio telekomunikasi ataupun radar. Yang dimaksud dengan kapal patroli adalah kapal laut dan kapal udara milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh pejabat bea dan cukai sebagai komandan patroli yang mempunyai wewenang menegakkan hukum di daerah pabean sesuai dengan undang-undang itu. Ayat 2. Mengingat dalam penggunaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ada kemungkinan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan pejabat bea dan cukai dan kapal patroli, maka dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, kapal patroli dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan atau jumlahnya ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya Mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.